Perkenalkan, nama saya Anis Tikomah dari siswa MA Al-Hidayah plus keterampilan Laju Kidul Senggahan Tuban. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari Mapel TIK. Di sini saya membawakan materi menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Langsung saja kita bahas materi menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kita bahas ada SK atau KD, IPK, tujuan pembelajaran, uji kompetensi, daftar pusaka, dan materi. Sebelum kita membahas tersebut, saya akan melihatkan profil saya. Profil. Nama Anis Tikomah, tempat tanggal lahir Tuban 29 April 2003, hobi berenang, cita-cita guru, sekolah MA Al-Hidayah Laju Kidul plus keterampilan. Itu profil saya. Setelah itu kita lanjut, apa sih SK dari materi menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah? Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang kedua, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Lanjut, kita bahas IPK, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. IPK-nya yang pertama, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Yang kedua, menunjukkan unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam novel sejarah. Yang ketiga, menentukan topik sebagai dasar penyusunan kerangka teks cerita sejarah. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks cerita sejarah yang utuh. Setelah itu, kita bahas tujuan pembelajaran materi menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik, genre, saintifik, dan CLIL, peserta didik dapat menentukan dan menjelaskan unsur kebahasaan teks cerita sejarah dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, atau komunikatif. Itulah tujuan pembelajarannya. Langsung saja kita masuk di materi menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kita membahas ada 5 yang perlu kita bahas. Yang pertama, ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang kedua, jenis teks cerita sejarah. Yang ketiga, perbedaan teks cerita sejarah fisik dan non-fiksi. Yang keempat, fungsi teks cerita sejarah. Yang kelima, nilai-nilai teks cerita sejarah. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dari yang ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, adverbial. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Yang ketiga, verba material, kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya menulis, mengepel, menyapu. Pahami, pengertian verba, pewarta, dan contohnya. Yang keempat, konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Itulah ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Langsung kita bahas yang jenis teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah meliputi 2. Yang pertama sejarah fisik, yang kedua sejarah non fisik. Kita bahas yang pertama, sejarah fisik.
Sejarah fisik meliputi satu novel karya fisik prosa yang ditulis secara naratif. Yang kedua, cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif. Yang ketiga, legenda roman adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, roman adalah jenis karya sastra terbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Itulah jenis teks cerita sejarah fisik. Lanjut kita bahas sejarah non-fisik. Sejarah non-fisik meliputi yang pertama, biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang. Yang ketiga, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan seseorang. Yang keempat, cerita sejarah, teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Itulah jenis teks cerita sejarah. Setelah membahas jenis teks cerita sejarah, kita lanjut ke yang ketiga. Perbedaan teks cerita sejarah, fiksi dan non-fiksi. Perbedaan teks cerita sejarah, fiksi dan non-fiksi meliputi dua. Yang pertama sejarah fisik dan yang kedua sejarah non-fisik. Kita bahas sejarah fisik terlebih dahulu. Sejarah fisik meliputi yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Yang ketiga, pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Nah, itu perbedaan teks cerita sejarah fiksi. Lanjut kita sejarah non-fisik. Sejarah non-fisik meliputi yang pertama, tersusun oleh fakta yang objektif. Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Yang ketiga, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Lanjut kita bahas yang keempat, fungsi teks cerita sejarah. Fungsi teks cerita sejarah yang pertama, fungsi rekreatif. Contohnya, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif. Contohnya, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi instruktif. Contohnya, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif. Contohnya, dapat dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Itulah fungsi teks cerita sejarah. Kita lanjut. Yang terakhir, nilai-nilai teks cerita sejarah. Nilai-nilai teks cerita sejarah meliputi yang pertama nilai patriotisme, yang kedua nilai kerjasama, yang ketiga nilai kepahlawanan, yang keempat nilai keberanian, dan yang kelima nilai kesabaran. Itulah nilai-nilai teks cerita sejarah, ada 5. Dan di sini saya ada uji kompetensi. Soalnya, yang pertama, yang tidak termasuk nilai-nilai teks cerita sejarah adalah apa? Coba kita klik yang A, jawabannya benar apa tidak. Yang A, ternyata salah ya. Yang B, coba kita klik, ternyata salah juga teman-teman. Yang C, salah juga. Yang D juga salah. Yang E, ini jawabannya benar. Jadi yang tidak termasuk nilai-nilai teks cerita sejarah adalah nilai syukur, gitu ya teman-teman.
Kita buka daftar pusaka materi menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kita buka daftar pusaka. Nah, ini daftar pusaka materi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.